Oke guys, hari ini saya barusan pulang dari tempat latihan di Syaka BJJ Academy. Saya sampai di rumah dan tiba-tiba saya teringat saya perlu membuat video untuk mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang mau saya sharingkan hari ini. Jadi kalau saya memperhatikan tadi kita di kelas hari ini itu adalah kelas all level. All level itu isinya anak-anak yang lama. Jadi justru anak-anak lama kumpul di sana, tapi juga ada beberapa anak-anak yang baru. Dan saya perhatikan buat anak-anak baru di kelas all level itu mereka bisa belajar sedikit lebih enak. Kenapa kok bisa lebih enak? Karena pasangannya adalah anak-anak lama yang notabene mereka sudah tahu bagaimana cara berlatih dengan baik. Dan saya perhatikan hal yang penting sebetulnya selain kita itu berlatih teknik, sebetulnya kita juga harus melatih diri kita bagaimana caranya menjadi teman berlatih yang baik. Jadi kita tuh bisa belajar dengan lebih enak. Kita bisa belajar dengan lebih baik kalau kita mempunyai sparring partner yang enak untuk diajak berlatih bareng. Nah, hari ini saya mumpung saya ingat, saya mau men-sharekan beberapa hal yang penting kalau kita mau menjadi sparring partner yang baik. Jadi yang pertama, kalau menurut saya seorang sparring partner yang baik adalah sparring partner yang aman. Kenapa sparring partner yang aman? Karena terkadang ada sparring partner yang nggak aman. Ada teman berlatih yang nggak aman dalam artian teman berlatih itu tidak bisa kontrol dengan baik. Waktu dia mengambil teknik terkadang mengambil tekniknya asal, atau dia mengambil tekniknya terlalu cepat, atau dia mengambil tekniknya membahayakan. Jadi itu kita kalau berlatih dengan orang-orang yang lebih lama, mereka berpengalaman, mereka mengambil teknik kuncian. Let's say Anda mengambil kuncian ambar tapi bukan varian yang standar, varian yang tangannya disempit di bawah ketiak misalkan. Itu Anda melakukan teknik itu sedikit terlalu cepat atau terlalu dalam, itu bisa berbahaya buat elbow teman Anda misalkan, karena sudah sedemikian rapatnya. Nah, kalau Anda berlatih dengan sama-sama anak baru, terkadang ngambilnya terlalu cepatkah atau mungkin nariknya terlalu gimana, bisa menimbulkan cedera. Tapi kalau Anda berlatih dengan orang yang lebih berpengalaman, tentunya hal itu tidak terjadi. Jadi perlu kita punya teman berlatih yang aman, dalam artian teman berlatih kita harus concern, kita harus memperhatikan keamanan dari teman berlatih kita. Jangan asal kita mau ngambil teknik, pokoknya saya ngambil aja. Yang penting saya bisa ngambil, orangnya bisa kita buat submit, itu berarti good. Tetapi bagaimana waktu kita berlatih itu kita bisa menimbulkan aman. Jadi teman kita berlatih juga merasa aman berlatih dengan kita. Itu dua hal yang sangat diperlukan. Jadi saling dualisme yang saling menguntungkan. Oke. Kita bisa berlatih dengan enak kalau teman kita juga percaya dengan kita. Kita pun mempercayakan. Kita ini kalau berlatih kita tuh mempercayakan tangan kita, leher kita, kaki kita ke teman latihan kita loh teman-teman. Jadi kita tuh harus bisa menjaga safety. Jadi kita saling menjaga safety. Ingat, kalau Anda tidak punya teman berlatih, Anda nggak punya partner latihan, ya Anda tidak akan bisa jadi jago sebetulnya. Anda bisa jadi jago karena ada orang yang mau berlatih dengan Anda. Jadi jaga kepercayaan teman Anda bahwa Anda tidak akan mencederai teman latihan Anda. Biasakan kalau Anda mengambil yang namanya submission, itu Anda mengambil submission itu dengan slow. Jadi tidak ada perlunya Anda mengambil submission itu dengan ekstra cepat, mengambil submission itu dengan ekstrim dalam artian rush, ya kan? Kenapa? Karena Anda belajar. Di sini Anda bukan sebuah competition. Kalau Anda kompetisi itu lain lagi. Kompetisi ya Anda harus mengambil submission itu dengan cepat sekali. Kalau enggak lawannya akan escape. Tetapi kalau Anda di tempat latihan, Anda berlaku seperti Anda anggap seperti kompetisi, itu sudah pasti dalam tempo waktu tertentu pasti akan ada yang cedera. Dan itu tidak worth it, karena ini tempat latihan, ini bukan kompetisi, nggak ada hadiahnya. Anda justru perlu berlatih dengan aman dalam jangka waktu yang panjang supaya Anda bisa jago. Oke, poin yang kedua, please kalau Anda di tempat latihan tolong jagalah yang namanya kebersihan diri, jaga kesehatan, ya kan, jaga keamanan. Contohnya gimana? Gampangnya datang ke tempat latihan selalu pakailah baju yang bersih, pakai rasgat yang bersih, pakai gi yang bersih setiap kali Anda pakai, Anda cuci. Terus perhatikan juga diri Anda sendiri dong. Jangan sampai Anda datang tempat latihan, ya kan, Anda bau, berkeringat, ya kan, pakai deodoran minimal, kalau bisa shower.
Kalau Anda belum potong kuku, tolong potong kuku, karena seringkali kuku mencederai teman Anda, kegaruk mukanya, kena kakinya, dan lain-lain. Itu perlu untuk Anda jaga. Terus kalau Anda lagi sakit, Anda lagi flu, lagi pilek, lagi demam, dan sebagainya, jangan beralasan, saya kalau berkeringat coach, badan saya nanti enakan. Ya Anda enakan, tapi teman Anda ketularan. Itu merugikan teman Anda yang lain, ya kan. Jadi jangan sampai Anda egois lah, Anda mengutamakan diri sendiri. Yang penting kan saya latihan, badan saya lebih enak habis latihan coach. Iya, tapi Anda bisa menulari teman satu gym Anda. Nah ini malah membuat hal yang negatif buat teman-teman Anda semuanya. Oke, tolong jaga kesehatan, jaga kebersihan Anda masing-masing sebelum Anda datang ke tempat latihan. Oke, kemudian poin yang nomor 3 yang saya perhatikan kalau kita lagi berlatih teknik, seringkali ada 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang yang seperti boneka mati, ya kan, kayak boneka dari jelly, diambil apa aja ya kasih, diambil diupah sedikit belundung, ya kan, jatuh, diupah sedikit apa atau diapain ya udah pasrah, kena sedikit tap dan sebagainya. Anda seperti boneka mati, itu tidak membuat teman Anda bisa berlatih dengan baik. Ada juga yang super stiff, dilatih mau ngambil, oke, kita mau ngambil RNC, tahan. Ya, teman Anda mau ngambil yang namanya RNC juga jadi sulit, ya kan. Anda mempersulit teman Anda, nanti akibatnya teman Anda waktu gilirannya Anda mau ngambil RNC dipersulit juga, akhirnya sparring, bukan menjadi teman berlatih tapi jadi teman sparring. Itu hal-hal yang kontraproduktif, tidak membuat Anda good, tapi justru membuat Anda sama-sama susah untuk maju. Jadi please gimana? Ya berlaku normal aja. Kalau kita lagi latihan, let's say kita latihan RNC, kasih resistance tapi sedikit saja, secukupnya, adalah blocking dan sebagainya. Jangan full stiff, tutup semua, gapnya ditutup semua, ya akhirnya pasti akan otot-ototan. Akhirnya pasti akan berujung dengan ya jadi kayak sparring akhirnya, bukan drilling lagi. Anda bukan teman berlatih yang baik lagi. Oke, jangan jadi seperti boneka mati, jangan jadi yang super stiff, kasih reaksi yang normal. Oke, kalau Anda latihan take down ya juga jangan wah semuanya ditahan semua, giginya dipegangin semua, ya nggak bisa belajar. Oke, atau Anda yang tarik sedikit jatuh, itu juga useless juga. Kasih reaksi yang normal, jangan too strong, jangan too weak, kasih yang medium, tengah-tengah. Itu Anda akan berarti teman berlatih yang baik buat teman Anda. Dan sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang bergabung di video ini, buat Anda yang belum subscribe di tempat saya, please help untuk subscribe di tempat saya. Oke, kalau Anda suka dengan video ini juga tolong jangan lupa klik like di dalam video ini. Dan saya juga punya banyak video-video lain mengenai BJJ yang ada di library di tempat saya. Oke guys, hope it helps. Kemudian berikutnya lagi poin yang keempat, jangan selebrasi. Nah ini kenapa yang saya paling nggak suka adalah selebrasi. Selebrasi dalam artian, let's say kalau Anda lagi berlatih, Anda lagi latihan, Anda lagi sparring misalkan. Anda lagi sparring, Anda mendapatkan ambar. Yes, saya dapat ambar. Useless lah, buat apa? Kalau saya saat ini sebagai coach, saya brown belt nih di tempat latihan saya. Realitanya banyak sekali murid-murid saya yang sudah pernah ngetapkan saya. Entah ngetapkan itu dalam artian saya melakukan kesalahan. Bisa kan saya melakukan kesalahan, saya kena choke, saya kena ambar, saya kena leg lock. It's okay. Apakah perlu diingat-ingat? No, saya bisa ngetapkan coach saya. Jadi ada orang-orang tertentu yang seperti itu. Jadi dia membuat memori, akan ditulis, hari ini saya ngetapkan coach saya, pasang di story. Ada loh, ada yang seperti itu. Hari ini saya ngetapkan si A, hari ini saya ngetapkan si B. Is that necessary? No. Siapa sih yang ingat-ingat? Saya ini ditapkan sama siapa aja, saya udah nggak ingat. Murid saya berapa orang yang ngetapkan saya? Banyak. Orang-orang di luar sana siapa yang pernah ngetapkan saya? Banyak. So what? Saya ngetapkan siapa juga saya nggak pernah ingat-ingat kok. Oke, saya ngetapkan orang jauh lebih banyak lagi. Tetapi what's the point of that? Apakah itu perlu diingat-ingat? No, Anda kan mau berlatih tujuannya. Buat apa Anda mengatakan saya ngetapkan si A 2 kali, saya ngetapkan si B sekali, saya ngetapkan si C 3 kali, si D ini belum pernah saya tapkan, harus saya tapkan. What's the point of that? There's nothing. Itu bukan goals Anda untuk berlatih di BJJ, ya kan? Kalau Anda mau buat memori seperti itu ya, di pertandingan it's okay. Rekor saya 5 kali menang, ya itu boleh. Kalau ini di kelas,
Anda berlatih. Kalau Anda mengatakan menang kalah seperti itu, tidak akan ada habisnya dan tidak ada gunanya buat Anda, tidak ada gunanya juga buat teman latihan Anda. Oke, don't do that. Kemudian berikutnya lagi adalah kalau bagi Anda yang berukuran ekstra besar. Oke, tolong perhatikan. Anda yang ekstra besar atau Anda yang lebih kuat, dalam artian di tempat latihan itu selalu nanti akan ada orang-orang yang ekstra strong, ekstra big, ekstra power ya kan. Kok bisa ya? Emang bawaannya gitu. Ada orang yang bawaannya dari mulai latihan 100 kilo ke atas juga sudah ada. Ada yang datang ke tempat latihan udah badannya udah kayak tank gitu. Memang sudah latihan beban, powerlifting ya bisa aja. Please jangan gunakan 100% kekuatan Anda, terutama pada teman berlatih Anda yang ukurannya lebih kecil. Why? Pertama, teman latihan Anda, kalau Anda langsung geprek dengan size yang besar, itu tidak akan belajar banyak. Contoh, Anda beratnya 90 kilo, sparring dengan orang beratnya 50 kilo, dan Anda lupa bahwa berat Anda itu hampir 2 kali lipat dari teman latihan Anda. Apa gunanya kalau Anda pakai full power? Oke, saya tindih, mau apa lu? Ya, nggak ada gunanya ya kan, dan nggak ada perlunya. Anda tidak akan belajar banyak juga di situ. Anda cuma nindihin orang yang beratnya separuh berat Anda. Bahkan ada on extreme case, ada orang-orang yang melakukan hal itu ke cewek di kelas. Ada di tempat saya ada nggak? Ya dulu ada. Saya tegur berkali-kali ya, orangnya lumayan inisiatif, ya udah bagus. Nah, seperti itu hal yang terjadi. Kadang-kadang nggak ada gunanya. Apalagi kalau ada latihan dengan cewek yang lebih kecil misalkan. Udah lebih kecil cewek, dan what's the point kalau Anda cuma pakai tindihin orang dengan berat badan Anda yang 2 kali lipat mungkin atau lebih ya. Nggak ada yang belajar, Anda nggak belajar, teman Anda juga nggak belajar. Terus gimana ya? Anda bisa berlatih kok dengan size Anda yang besar, tapi Anda nggak taruh full weight Anda, tidak taruh full power Anda bisa saling belajar, Anda bisa saling rolling, bisa, sangat amat bisa. Oke. Kalau saya misalkan, saya ini mau jadi Raja Tega misalkan, saya ini brown belt, size saya cuma 60 kilo, tetapi dengan teknik misalkan, saya mau ngetapkan satu orang misalkan, mau saya target, saya tapkan 10 kali. Kalau anak white belt ya why not, ya bisa-bisa aja kan. Boleh nggak coach? Ya boleh, tapi ada gunanya nggak? Kembali lagi, bukan berarti kita nggak bisa. Oke, kalau Anda size-nya besar, Anda ngetapkan orang yang lebih kecil dari Anda berkali-kali dengan size dan power Anda, bisa nggak? Bisa. Nggak ada yang nggak salah juga, tetapi apakah perlu? Pertanyaannya kan seperti itu, karena tujuannya Anda mau berlatih, bukan cari menang. Toh kalau Anda sekarang misalkan mau buat pertandingan, ya nggak ada pertandingan yang Anda 100 kilo ketemunya anak 50 kilo, ya nggak ada. Di kelas absolut mungkin, tapi kalau realitanya Anda 100 kilo, ya Anda akan ketemu dengan orang yang beratnya ultra weight juga 100 kilo juga. Dan kalau Anda nggak punya teknik yang bagus, ya 100 kilo Anda itu tidak akan ada gunanya, karena Anda akan ketemu dengan orang yang size-nya sama. Size sama, power sama, yang berlaku adalah teknik. Kalau Anda nggak punya teknik yang baik, yang dipupuk di kelas dengan baik, ya Anda nggak ada gunanya juga. Oke, ketemu dengan orang yang sama size-nya dengan Anda, tekniknya kurang. Oke, please belajar gunakan teknik yang baik, kontrol yang baik, bukan sekedar size dan power. Oke, kemudian berikutnya lagi yang last one menurut saya yang sangat penting lagi adalah jangan selalu berlatih dengan 100% intensitas. Why? Banyak yang memperlakukan berlatih di kelas, apalagi pada waktu sesi sparring itu seperti ADCC full. Anda mau all out, pokoknya ketemu habis-habisan, tubruk, banting, wah full power. What's the point of that? Kalau Anda berlatih dengan 100% intensitas setiap kali Anda berlatih, itu Anda akan justru sulit untuk maju sebetulnya. Ya, secara stamina Anda akan meningkat, secara kapasitas otot Anda akan meningkat, tetapi Anda akan sulit untuk mengembangkan sisi teknis Anda. Kenapa? Karena Anda sudah berlatih dengan 100% intensitas, Anda pasti, saya jamin, takut untuk bereksperimen. Anda pasti akan takut untuk mencoba teknik yang baru, Anda pelajari, Anda takut untuk melakukan hal yang di luar kebiasaan Anda.
karena Anda nggak yakin ini bisa, Anda mau nyoba Barato Plata mungkin Anda, tapi wah daripada Barato Plata, coach kelamaan, Ambar. Ya Ambar mungkin game Anda yang submission Anda yang terbaik. It's okay, ya it's okay, nampaknya begitu. Tetapi suatu saat nanti akan ada orang-orang, ada teman-teman Anda yang sudah kebal untuk Anda Ambar Anda, dan pada saat titik itu Anda tidak punya teknik lain yang pernah berhasil Anda coba, karena Anda juga nggak pernah mencoba teknik yang lain. Selamanya Anda akan terpaku bahwa oke, saya mau ambil Ambar. Kuncian apa nih? Ambar. Mau ngambil apa? Ambar. Fokus 100%. Terlalu kompetitif, lalu serius dalam berlatih, justru Anda susah berkembang karena Anda nggak berani explore. Oke, yang namanya BJJ itu teknik itu unlimited, yang namanya game itu ada banyak sekali. Ada game yang Anda terbiasa, oh saya biasanya main di top position, saya pressure. Tapi dia tidak pernah berlatih di posisi bottom karena dia nggak mau di bottom. Suatu saat dia ketemu orang yang lebih jago, itu lebih gimana dari dia, ya dia kena posisi, dia di bottom, dia nggak bisa apa-apa. Karena apa ya? Karena tidak pernah membiasakan berlatih posisi-posisi yang lain di luar hal yang biasanya dia lakukan. Nah, ini akan menjadi masalah sebetulnya buat dia nantinya ke depan. Oke, please. Dan kalau Anda 100% intensitas, itu Anda akan rentan cedera. Itu yang pasti, karena suatu hal yang terlalu 100% itu Anda akan ya seperti roulette ya. Seperti roulette dalam artian resikonya semakin besar. One small mistake atau mungkin Anda melakukan takedown yang terlalu keras atau apa bisa menimbulkan cedera. Anda mengambil submission, Anda tidak kira-kira, pokoknya submission tarik, bisa cedera. Entah Anda yang cedera atau partner Anda yang cedera. That's not the point of training. Anda mau latihan bukan mau mencederai teman, Anda mau berlatih supaya Anda bisa saling mengasah, supaya Anda bisa semakin tajam, semakin jago. Please, jadilah teman berlatih yang baik, jadilah teman berlatih yang aman buat teman latihan Anda, dan jadilah teman berlatih yang bermanfaat buat seluruh teman-teman yang ada di dalam tim Anda. Oke guys, itu pesan dari saya. Hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Push!